rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini. Sholawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Dewan Guru, rekan-rekan, atas kesempatan waktunya untuk dapat hadir di acara pada pagi hari ini dalam acara penyampaian materi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan materi pada pagi hari ini yaitu Ibu Winarsi sebagai tugas CGP beliau. Semoga nanti apa yang disampaikan beliau dapat kita pahami bersama. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi apa yang akan kita laksanakan menjadi keberkahan dan menjadi kelancaran. Amin ya robbal alamin. Amin. Untuk selanjutnya yaitu acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Winarsi SPD. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa diperkumpulkan kembali. Di sini saya sebagai calon CGP ingin menyampaikan materi yaitu tentang aksi nyata, yaitu modul 1.4 budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Salam sehat dan bahagia. Sebelum saya menginjak ke materi, saya ingin memberikan sedikit briefing supaya tidak mengantuk untuk rekan-rekan semuanya. Di sini saya akan memberikan yaitu tepuk semangat. Tepuk semangat di sini kalau saya mengucapkan tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Coba kita ulangi sekali lagi. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Oke, terima kasih semuanya. Selamat datang untuk para guru hebat semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dipertemukan dalam penyampaian materi saya. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Di sini materinya yaitu konsep utama modul budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan peradaban positif, yang kedua yaitu disiplin positif, yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia, selanjutnya yaitu keyakinan sekolah dan kelas,
Terus kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Dari ketujuh konsep utama model positif ini akan nanti saya jabarkan satu-satu. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan rancangan berdasarkan prinsip pembelajaran yang di sampingnya juga sudah tertera yaitu penilaian yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di sini yaitu yang kedua yaitu disiplin positif. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada rekan-rekan semuanya. Pastinya sudah tahu apa itu disiplin positif. Mungkin ada yang bisa menjawabnya dari teman-teman semuanya. Apa itu disiplin positif? Tentunya kita menerapkan di sekolah kita masing-masing. Di dalam kelas juga pasti kita terapkan untuk disiplin positif. Ada yang bisa menjawabnya? Baik Ibu, menurut saya disiplin positif itu adalah suatu kebiasaan yang baik yang diterapkan kepada peserta didik. Itu seperti itu. Iya, betul juga, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Dini. Di sini saya akan menyampaikan yaitu disiplin positifnya yaitu disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Nah, di sini kebajikan, di sini anak-anak diterapkan untuk berdisiplin. Supaya apa? Setiap pembelajaran anak-anak supaya bisa berdisiplin. Yang selanjutnya yaitu disiplin positif lebih terarah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik lagi. Disiplin positif merupakan suatu penerapan. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sekolah-sekolah kita juga nilai-nilai itu diambil dari profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disebutkan, yaitu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu yang dipakai di sekolah-sekolah untuk nilai-nilai kebajikannya. Nah, yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang selanjutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang selanjutnya yaitu keyakinan sekolah dan kelas. Sebelum saya paparkan keyakinan sekolah dan kelas, saya akan menanyakan dulu kepada Bapak Ibu lagi, keyakinan sekolah atau kelas itu seperti apa? Apakah ada yang tahu? Ibu Bapak pasti kan mengajar di dalam kelas masing-masing. Nah, itu keyakinan itu pasti akan diterapkan di kelasnya masing-masing. Itu seperti apa, Bapak Ibu? Ya, yang bisa menjawabnya nanti dikasih reward sama saya. Ayo
Ayo, ada yang bisa menjawabnya apa itu keyakinan sekolah atau kelas? Sesuatu yang dapat diterapkan. Iya, betul. Ada lagi? Bu Endang? Kesepakatan kelas atau sekolah yang diterapkan di sekolah tersebut. Betul juga. Sama. Tidak ada yang salah jawabannya, Bapak Ibu semuanya. Semuanya adalah benar. Yang di sini yaitu keyakinan sekolah menurut saya yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan kelas antara guru dan murid. Di situ biasanya akan terjadi kesepakatan itu pada awal anak-anak masuk dalam tahun ajaran baru. Nah, disitulah kita seorang guru atau pendidik itu menerapkan penerapan kelas, kesepakatan kelas bersama dengan muridnya supaya nanti supaya dalam penerapan itu sama anak didiknya itu bisa terlaksana dengan baik sampai akhir pembelajaran atau akhir dia akan menginjak ke SD. Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Di situ guru dan anak-anak harus menerapkan kesepakatan kelas itu harus bersama-sama supaya anak-anak itu akan ingat terus apa kesepakatan kelas yang telah dibuatnya. Di sini ada contohnya, contoh kesepakatan sekolah atau kelas bisa Bapak Ibu lihat contohnya banyak sekali, ada juga dari internet juga ada juga. Di sini cuma 2 yang saya kasih contohnya. Di situ ada kesepakatan kelas menghormati gurunya, tidak berkata kotor, sopan santun, saling menyayangi, saling menolong, belajar fokus. Itu harus diterapkan di kesepakatan kelas yang dibuat oleh murid dan gurunya. Nah, di sini yaitu kebutuhan dasar manusia. Pasti manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Nah, coba sekarang saya akan menanyakan kembali kepada ibu-ibu, kebutuhan dasar apa yang dimiliki oleh kita? Seperti contohnya kalau oksigen, ya betul. Oksigen juga itu merupakan suatu kebutuhan juga, iya betul. Terus apalagi? Dasar manusia adalah bahagia. Ya, bahagia harus bahagia. Kalau nggak bahagia, kita nggak bahagia, maka hidup kita akan menjadi susah. Terus apa? Makan, iya makan juga itu juga termasuk kebutuhan kita. Karena apa? Tanpa makan, tubuh kita akan gemetar, akan lemas dan bisa sakit. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia yang saya buat yaitu kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Seperti yang telah disampaikan tadi oleh Bu Endang, makan itu merupakan kebutuhan untuk kita, untuk supaya tubuh kita sehat dan terjaga. Nah, di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu penguasaan, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang selanjutnya yaitu bertahan hidup, yang selanjutnya kesenangan dan kebebasan. Di sini ada yang bertahan hidup. Kalau kita hidup hidup itu merupakan kebutuhan. Kalau kita nggak bertahan untuk hidup, kita tidak akan
menginjak ke yang akan datang. Makanya kita harus bertahan, terus bekerja dengan kesenangan dan kebebasan. Tapi kebebasan ini jangan kebebasan yang melampaui batas. Harus ada batasannya. Ya. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol. Nah, di sini juga saya akan menanyakan kepada rekan-rekan semuanya, posisi kontrol apa? Posisi kontrol restitusi apa yang dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya? Apakah ada yang bisa? Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Boleh tidak kalau seorang guru itu menghukum muridnya? Sekarang saya tanya, boleh tidak Bu? Kalau seorang guru itu untuk menghukum muridnya? Iya, tidak boleh. Karena apa? Murid kalau sudah dihukum sama gurunya, dia itu akan terngiang-ngiang sampai dia dewasa. Makanya jangan sampai kita sebagai pendidik untuk menghukum siswa-siswa kita atau anak didik kita. Yang kedua yaitu guru sebagai pembuat merasa bersalah. Guru sebagai pembuat merasa bersalah itu seperti apa, Bu? Guru sebagai pembuat rasa bersalah itu di mana guru itu mengungkapkan kesalahan anak, tetapi melalui kalimat-kalimat yang bahwasanya guru itu merasa dirugikan oleh anak yang sedang melakukan kesalahan. Iya, betul. Caranya lembut. Makanya kita seorang pendidik tidak boleh mengecap anak-anak itu salah, itu tidak boleh. Maka anak itu akan terngiang-ngiang sampai dewasa nanti dia itu akan terngiang-ngiang apa yang diucapkan oleh gurunya itu. Yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Guru itu sebagai teman. Makanya seorang pendidik itu ayolah merangkul anak didiknya. Kita ajak ngobrol, kita ajak mainan, apalagi di anak usia dini. Bukan hanya di anak usia dini, di SD pun, di SMP pun, di SMA pun, anak murid kita itu diajak sebagai teman. Kita ajak ngobrol, kita ajak berdiskusi, mengungkapkan pendapat mereka, keluh kesahnya kita tampung, nanti kita beri solusinya sebagai pendidik. Yang keempat yaitu guru sebagai pemantau, memantau kondisi anak-anak. Terus guru sebagai manajer. Manajer itu apa, Bu? Guru sebagai manajer itu iya. Guru sebagai manajer itu yaitu guru yang dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid dasar agar menemukan solusinya. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini manajer itu yaitu yang barusan saya sebutkan. Yang selanjutnya yaitu posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Ada yang tahu segitiga restitusi? Ya, di sini segitiga restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dari Bapak Gorsen yang mengatakan bahwa segitiga restitusi adalah merupakan proses
proses kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, di sini pun ada tahap-tahapannya dalam segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dari ketiga tahapan segitiga restitusi tersebut, seorang guru harus memilikinya. Yang selanjutnya yaitu terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mungkin hanya itu pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Semoga kita menjadi tergerak, bergerak dan menggerakkan untuk semuanya, untuk belajar bersama-sama dalam setiap langkah menuju kesuksesan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Winarsi. Terima kasih atas materinya, sangat menginspirasi kita semua. Selanjutnya itu disilahkan untuk sesi tanya jawab. Jika ada peserta atau rekan-rekan guru yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan, waktunya dipersilahkan. Baik, Ibu Winarsi, Masya Allah luar biasa. Saya apresiasi diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Winarsi tadi sangat luar biasa, sangat menginspirasi teman-teman yang ada di sini. Baik, saya hanya ingin sedikit bertanya atau sharing ya. Mungkin bagi kami yang ada di sini untuk disiplin positif itu sebenarnya sudah kita laksanakan. Namun bahasanya ya Bu Ibu ya yang mungkin beda gitu. Nah, kemudian kita ini kan ada di jenjang fondasi taman kanak-kanak. Bagaimana sih contoh atau penerapan yang tepat apa tadi itu namanya segitiga restitusi untuk anak-anak usia dini? Bagaimana cara menstabilkan identitas atau bagaimana tadi di segitiga restitusi yang disampaikan oleh Ibu Winarsi tadi, supaya kami di Taman Kanak-kanak itu bisa mengimplementasikan agar ketika anak melakukan suatu kesalahan kita tidak akan langsung menjas, kita tidak akan langsung menjadi seorang yang penghukum. Jadi tadi saya tertarik seorang guru harus menjadi manajer. Nah, supaya guru itu bisa menjadi manajer kan otomatis harus bisa menerapkan dengan tahapan segitiga restitusi. Nah, kami mohon bagaimana arahannya atau contohnya. Itu saja Ibu, terima kasih. Baik, akan saya jawab semampu saya. Di sini Bu Dini tadi menanyakan contoh disiplin dalam penerapan segitiga restitusi dalam menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, contohnya pernah saya lakukan kepada siswa saya yang kemarin saya disuruh melakukan tindakan. Nah, di sini ada seorang anak itu datang telat pada saat itu. Nah, kita seorang guru itu tidak boleh langsung kenapa kamu telat, kenapa ini, kenapa datangnya telat, kenapa yang marah-marah. Tidak boleh seperti itu seorang pendidik. Kita harus menanyakan pelan-pelan, apalagi suasana kelas kita itu sudah dalam pembelajaran. Nah, kita menanyakan, kita gandeng si anak tersebut, terus kita menanyakan, kenapa tadi Mbak Jen datangnya telat? Kita menanyakan dengan bahasa yang halus, karena apalagi seorang anak usia dini. Kalau kita menanyakan menanyakan dia itu
dengan kata-kata yang keras, maka anak itu akan takut. Nah, dengan menanyakan kenapa Mbak Jia datangnya telat, akhirnya Mbak Jia itu menjawab, dia itu telat karena apa? Suka mainan HP katanya setiap malam. Masya Allah. Saya tanya lagi sama Mbak Jia, kenapa sampai mainan HP sampai malam? Iya, katanya ibuku sama ayahku sudah tidur, tapi saya masih mainan HP. Nah, terus saya sebagai guru merasa, Masya Allah, anak ini ibunya sudah tidur, ayahnya sudah tidur, tapi dia masih mainan HP. Nah, dengan bahasa saya menasehati dengan kita merangkulnya. Karena apa? Dengan kita menanyakan, kenapa Mbak Jia datang sekolah telat? Karena main HP. Nah, mulai sekarang Mbak Zia kalau tidur jangan malam-malam. Nanti kalau mainan HP terus, nanti matanya jadi sakit, jadi merah, terus nanti bisa nggak bisa lihat lagi. Nah, dengan nasihat kita, dengan petunjuk kita, maka anak itu saya habis itu terus berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, menanyakan mengapa anaknya mainan HP. Setelah saya nasihati, saya berkomunikasi dengan ibunya, anaknya sudah saya nasihati juga. Akhirnya ibunya juga pun udah mengikuti lagi peraturannya sudah saya sepakati, karena saya bilang sama ibunya, Bu, nanti minta tolong Mbak Jia untuk diberitahu apa pesannya Bu Guru tadi di sekolah. Akhirnya apa? Mbak Jia tadi ingat apa pesannya yang diberikan Bu Gurunya. Dia tidurnya tidak malam-malam lagi, mainan HP juga pun udah tidak malam-malam lagi. Boleh mainan HP, tetapi sudah dibatasi. Begitu. Terus akhirnya pada pagi harinya itu dengan senangnya Mbak Jia itu datang dengan senyum. Dia datangnya sudah tidak telat lagi. Nah, saya menanyakan kembali, Alhamdulillah Mbak Jia sudah tidak telat lagi. Gimana tadi malam tidurnya? Iya Bu Guru, saya tidurnya sudah nggak malam lagi. Seperti itu jawabnya. Akhirnya dengan kita menanyakan seperti itu tidak membuat anak merasa takut, merasa senang, malahan. Nah, akhirnya anak itu bisa terpola lagi. Untuk itu kita sebagai pendidik, kita harus menanamkan hal-hal yang positif kepada anak didik kita, supaya anak didik kita itu bisa mengikuti apa yang kita ucapkan. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Bu. Iya. Bisa dipahami. Terima kasih Bu Dini atas pertanyaannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Masya Allah sekali pertanyaan dari peserta kita. Bagaimana cara kita menjadi manajer di kelas sebagai guru? Dan jawabannya adalah kita merangkul anak, apa permasalahan anak, mengkomunikasikan dengan baik, berkolaborasi dengan orang tua. Alhamdulillah hasilnya juga apa yang kita harapkan. Oke. Selanjutnya yaitu jika ada yang ingin bertanya lagi mengenai materi pada pagi hari ini, monggo Bapak Ibu atau rekan-rekan yang ingin bertanya. Cukup Bapak Ibu? Alhamdulillah. Untuk kegiatan hari ini alhamdulillah sudah selesai. Sebelum acara kita tutup, marilah kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita Ibu Winarsi kita pahami dan kita mendapatkan manfaatnya, kita bisa laksanakan di sekolah kita. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya selaku pembawa acara atau moderator pada pagi hari ini, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hitung dikit.